Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Praktek Bisnis Indonesia. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil dari analisis kami, yaitu brand positioning kedai kopi Nusantara atau yang biasa dikenal dengan Konus. Baik, perkenalkan untuk anggota kelompok, saya sendiri Rezaldi, dan ada Fahrial Azmi, dan kemudian ada Aulia Rahman. Hai, saya Pak Hari. Di sini saya akan sedikit pengenalan tentang Konus atau kedai kopi Nusantara, yang dimana merupakan kopi shop yang berkonsep manual brewing dan hanya menyajikan kopi lokal Nusantara yang berdiri pada tanggal 11 Januari 2015. Saat ini mereka memiliki dua kedai kopi, yang dimana satunya di Juanda dan satunya di Yamin, dan satu Mastri. Sebelum pada tahun 2017, Konus tidak men-roasting biji kopinya sendiri, melainkan membeli biji kopi yang sudah siap diseduh. Di Konus sendiri tidak hanya menyediakan kopi, namun juga menyediakan minuman lain seperti Thai tea, green tea, dan lemon tea bagi yang tidak bisa minum kopi. Permasalahan di Konus sendiri yaitu mereka tidak menargetkan siapa pangsa pasarnya. Yang selanjutnya adalah brand. Menurut Kotler, brand atau merek adalah nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa para pesaing. Dan sedangkan menurut Kertajaya, brand atau merek adalah aset yang menciptakan niat bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai suatu kualitas. Menurut Kotler dan Keller, positioning adalah pengaturan produk untuk menduduki tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan dibandingkan produk pesaing dalam pikiran konsumen. Dengan kata lain, brand positioning ini adalah sebuah kondisi yang menggambarkan sebuah brand berbeda dari pesaingnya dan bagaimana cara brand tersebut berada di benak konsumen. Brand positioning yang dimiliki kedai kopi Nusantara atau Konus. Yang pertama adalah target pelanggan. Pada saat wawancara dengan pemilik Konus, kami tidak mendapat cukup jelas tentang target pelanggan di Konus. Tapi dengan kami melihat dari digital marketing, sales promotionnya, public relation, atau personal sellingnya, kami cukup yakin untuk menyimpulkan bahwa sebenarnya target pasar dari kopi shop Konus adalah remaja ke dewasa atau 17 sampai ke 30 tahun, kisaran seperti itu. Untuk elemen yang kedua, definisi pasar, Konus Group memiliki dua bidang bisnis, yaitu coffee shop dan coffee roaster. Masing-masing bidang bisnis memiliki kompetitor. Coffee shop Konus dikenal dengan manual brewing, khususnya di kedai yang di Juanda. Maka dari itu mereka memiliki market yang menarik serta value yang mereka tawarkan sangat berbeda dengan kompetitor lainnya. Konus memberikan pengalaman yang berbeda, seolah-olah mengatakan bahwa kopi yang enak nggak harus dari mesin yang mahal. Seperti yang kita lihat, Konus tempatnya santai, enak nongkrong di pinggir jalan, santai lah. Terima kasih. Ya, saya coba sedikit melanjutkan tentang definisi pasar. Betul sekali bahwa pasar yang ditempati oleh Konus ini adalah manual brewing, seperti itu. Khususnya di kedai yang pertama di Jalan Juanda. Kita bisa melihatnya bahwa di sana hampir dan mungkin 100% alat seduh kopinya adalah manual brewing. Makanya segmen pasar mereka itu terkhusus seperti itu. Dia memberikan value yang menarik kepada konsumennya. Berbeda dengan kompetitor lainnya yang selevel dengan umur Konus tersebut. Sebut saja Truff dikenal dengan kopi yang udah menggunakan kopi-kopi luar negeri misalnya, dengan fasilitas yang mewah dan eksklusif seperti itu. Kemudian ada Why Not. Mungkin teman-teman jarang yang mengetahui bahwa sebenarnya ada kedai kopi di Samarinda yang cukup dikenal seperti itu di kalangan
perkopian di Samarinda, namanya Why Not. Kalau tidak salah ada di Jalan Pahlawan seperti itu. Nah, Why Not sendiri itu segmen pasarnya itu mereka yang udah paham banget tentang perkopian seperti itu. Itu segmen dia. Makanya jika mau belajar kopi lebih dalam, biasanya diarahkannya ke Why Not seperti itu. Kemudian sebut saja Republika. Republika itu hampir mirip dengan Konus. Sama-sama jual beans, sama-sama ngerosting sendiri, tetapi segmen pasar Republika sangat berbeda dengan Konus seperti itu. Konus tadi mainnya di Manual Brewing, sedangkan Republika itu sekarang udah hampir mirip restoran seperti itu, karena dengan makanan-makanan beratnya mereka seperti itu. Mereka sudah menjual makanan-makanan berat. Nah, kalau Konus kan dia masih semacam cemilan, atau mungkin makanan beratnya ada mie goreng seperti itu. Konus. Terus ada lagi yang dulu cukup terkenal, namanya Kopi Kumana, yang mana sekarang udah tutup karena nggak cukup kompetitif dan tidak memiliki definisi pasar yang cukup jelas seperti itu. Nah, kelebihan dari Konus sendiri, karena dia manual brewing, pastinya range harganya itu bisa dibilang murah seperti itu. Nah, tetapi murah tidak dengan menyampingkan kualitas kualitas kopinya sendiri seperti itu. Makanya kami menulis bahwa Konus itu seolah-olah berkata gitu, bahwa kamu bisa menikmati kopi yang enak tetapi dengan harga murah, dengan kualitas terbaik seperti itu, dengan menggunakan alat-alat seduh yang bisa dibilang terjangkau seperti itu, dan para konsumen pun bisa membeli dan mampu membeli alat-alat tersebut seperti itu. Itu yang membedakan pasar Konus, segmentasi pasarnya Konus dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Baik, mungkin cukup sampai di situ. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Jika memang belum paham, mungkin bisa dipertanyakan dan bisa menanggapi apa kekurangan kami seperti itu. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.